Selamat pagi, sama selamat beraktivitas. Tetap semangat dengan dari Brand Indonesia. Teman-teman semuanya, di video kali ini, kami dari Brand Indonesia bersama saya, Dr. Dedi Fakhrudin Kurniawan, akan menyampaikan satu penjelasan sederhana tentang sistem pencernaan pada sapi atau kambing, yang merupakan keduanya adalah ruminansia. Seperti yang kita ketahui bahwa ruminansia itu adalah hewan yang memiliki rumen. Oleh karena itu, untuk memahami sistem pencernaan ruminansia, Anda perlu paham tentang bagaimana cara kerja rumen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sistem dan cara kerja rumen yang di sapi. Seperti yang kita ketahui bahwa sapi ini memiliki 4 lambung. Setelah makanan masuk di kunyah lewat mulut, melewati esofagus, maka struktur pencernaan berikutnya adalah yang pertama adalah rumen, bentuknya seperti handuk, morfologinya. Kemudian dilanjutkan yang kedua adalah retikulum, yang bentuknya adalah seperti sarang laba-laba. Rumen ini memiliki kapasitas 80% dari total saluran lambung yang ada di dalam sapi. Kemudian retikulum. Yang selanjutnya adalah omasum, yang bentuknya lebih halus dari retikulum dan berlipat-lipat. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan abomasum. Abomasum ini adalah kompartemen yang halus seperti usus tetapi lebih besar daripada usus. Apa yang terjadi? Pada video kali ini, saya akan membahas lebih banyak fokus pada cara kerja 4 macam lambung ini, terutama membahas tentang bagaimana makanan itu dicerna di dalam rumen. Secara kasar, kita akan melihat bahwa rumen itu memiliki fiber mat di tengah-tengahnya. Jadi kompartemen di dalam rumen itu memiliki 3 bagian. Yang bagian paling bawah adalah liquid zone atau zona cairan. Yang di bagian tengah adalah fiber mat, yaitu daerah di mana serat-serat akan tertampung di situ. Di paling ujung dari fiber mat inilah tempatnya pakan itu keluar masuk dari mulut ke rumen melalui esofagus. Dan bagian yang paling atas adalah bagian gasnya. Apa yang terjadi? Setelah kita tahu makanan yang sudah dimakan dikunyah oleh mulut sapi akan masuk ke rumen melalui esofagus, kemudian setelah melalui proses fermentasi di rumen, dia akan berjalan ke retikulum, disalurkan ke omasum, kemudian baru ke abomasum. Di dalam rumen kita ada satu struktur yang tadi saya sebutkan dengan fiber mat tadi. Kita juga bisa menyebutnya dengan sebutan fiber raft. Fiber raft ini berada di tengah-tengah di antara gas dan cairan. Fungsi dari fiber raft ini adalah menahan makanan yang sudah dikunyah oleh sapi melalui esofagus dan tertahan di fiber raft. Isinya adalah makanan-makanan yang sudah tercampur, baik itu hijauan maupun konsentrat. Pada bagian cairan, ini terdapat banyak sekali protein. Tapi sebetulnya protein juga terdapat pada bagian fiber raft, juga terdapat pada bagian dinding-dinding rumen, tapi jumlah terbesarnya terdapat pada bagian cairan. Di bagian cairan inilah terjadi proses fermentasi. Fiber raft memiliki fungsi untuk menahan pakan setelah dikunyah oleh sapi, sebelum dilakukan seleksi untuk mendapatkan giliran melakukan fermentasi di bagian cairan, di bagian liquid zone yang di bawah. Fiber raft juga berfungsi untuk melakukan stimulasi gerakan rumen, karena fiber raft ini berisi serat-serat yang akan menggaruk dinding-dinding rumen sehingga menstimulasi gerakan-gerakan rumen. Yang terjadi adalah
Setelah pakan dikunyah oleh sapi, kemudian dia masuk ke dalam fiber raft dan ditahan di fiber raft, maka pakan ini akan dilakukan fermentasi secara selektif oleh bakteri-bakteri di daerah liquid zone. Ya, fiber raft yang akan menseleksi bagian mana pakan itu yang akan mendapatkan giliran fermentasi. Dan setiap fermentasi oleh bakteri itu akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama adalah VFA, Volatile Fatty Acid, yang merupakan asam lemak yang menjadi energi instan yang digunakan oleh sapi. Diserap oleh dinding rumen, kemudian masuk ke sistem fisiologi sapi untuk digunakan sebagai energi langsung oleh sapi. Hasil yang kedua adalah asam amino. Asam amino ini akan digunakan kembali untuk memperbanyak jumlah bakteri. Itu sebabnya jumlah protein dalam pakan akan dimanfaatkan oleh bakteri untuk memperbanyak bakteri karena asam amino ini adalah energi untuk duplikasi bakteri. Sisanya adalah amonia. Amonia ini sendiri adalah racun yang akan diserap masuk ke dalam dinding rumen, kemudian dibuang melalui sistem fisiologis sapi selanjutnya. Nah, setelah pakan mengalami proses fermentasi di dalam rumen, di liquid zone di dalam rumen, maka pakan ini akan melanjutkan perjalanannya ke retikulum yang merupakan selektor. Retikulum inilah yang akan menseleksi apakah sapinya akan dikembalikan ke mulut untuk dilakukan proses pengunyahan jika pakan itu masih kasar, atau dia akan berlanjut ke omasum untuk dilakukan proses pencernaan berikutnya. Jika pakan itu masih terlalu kasar, maka pakan itu akan dikembalikan ke mulut, dilakukan proses regurgitasi, memamah biak seperti yang kita lihat. Proses memamah biak ini memiliki dua fungsi. Yang pertama memang menghancurkan pakan yang masih kasar. Yang kedua adalah menghasilkan air liur untuk dikembalikan ke rumen dalam rangka menstabilkan pH di dalam rumen. Kestabilan pH di dalam rumen ini sangat diperlukan untuk memastikan bakteri-bakteri ini bekerja dengan stabil. Karena bakteri ini akan stabil ketika dia bekerja pada pH yang optimal. Jadi sekali lagi, saya mengulangi pernyataan saya bahwa pakan itu sejak dari mulut dia akan disalurkan ke rumen, kemudian disalurkan ke retikulum, dilanjutkan ke omasum, dan dilanjutkan ke apomasum sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke usus untuk dilakukan proses penyerapan nutrisi-nutrisi dari pakan. Demikian penjelasan sederhana tentang bagaimana cara kerja rumen untuk pemahaman Anda. Yang paling penting yang Anda harus perhatikan adalah bahwa bakteri ini akan bekerja ketika pH di dalam rumennya stabil. Kestabilan pH ini akan sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya air liur yang dihasilkan oleh gerakan-gerakan rahang dari rumen. Sehingga sangat penting Anda memastikan sapi Anda, kambing Anda, domba Anda selalu menggerakkan rahangnya, selalu memamah biak setiap saat untuk memastikan dia menghasilkan air liur yang akan digunakan untuk menstabilkan pH di dalam rumen. Demikian penjelasan sederhana dari kami, dari Pro Indonesia, bersama saya Dr. Dedi Fakhrudin Kurniawan. Jangan lupa, klik like video ini kalau Anda suka, kemudian subscribe channelnya supaya kami bersemangat untuk terus membuat video-video teknis tutorial tentang ruminansia, sapi dan kambing domba. Kemudian bagikan ke teman-teman Anda kalau Anda pikir video ini bermanfaat untuk mereka semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Sampai jumpa.